Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang The Fourth Series of God's Wisdom. Dan hari ini kita akan membahas The Problem of Self-Control. Penguasaan diri adalah hal yang sangat penting. Orang yang tidak memiliki penguasaan diri atau self-control tidak akan menjalani kehidupan yang bijaksana. Akibat dari tidak adanya self-control, akan berakibat buruk dan fatal pada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sekarang ini dunia sedang dibombardir dengan kata YOLO, You Only Live One. Ini adalah simbol dari orang-orang yang meyakini hidup hanya sekali, sebab itu nikmatilah hidup ini. Saya teringat waktu saya masih di Manado, dan ada teman saya, teman sekolah saya itu mengatakan bahwa kalau kamu masih muda, nikmatilah hidup sepuasnya, toh nanti bisa bertobat. Jadi teman saya ini meyakini bahwa kita bebas melakukan dosa, nanti juga kalau bertobat Tuhan juga mengampuni. Nah, jadi kita lihat ada sebuah konsep yang bermasalah yang diyakini oleh orang dunia. Hal ini menjadi masalah karena kalau kita menikmati kecanduan dan hidup dengan liar, maka dampaknya bisa berimbas kepada kesehatan, keuangan, dan hal-hal lainnya di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita misalnya menikmati narkoba, itu akan merusak kesehatan kita. Bahkan pada waktu nanti kita punya keturunan, itu juga akan berdampak kepada keturunan kita. Dan waktu kita merokok, kita mungkin kecanduan rokok. Nah, itu akan menyebabkan kita mengalami masalah di dalam paru-paru kita. Atau mungkin kita kecanduan seks yang akhirnya menyebabkan kita jatuh ke seks bebas dan kita pun jatuh ke dalam AIDS dan masalah-masalah seksual lainnya. Kecanduan tidak hanya berkonotasi negatif ternyata. Ada juga kecanduan yang berkonotasi positif. Misalnya orang yang candu bekerja. Seolah-olah tidak ada hari libur bagi dia. Dia bekerja sepanjang waktu untuk mengumpulkan uang. Dia bekerja sepanjang waktu karena dia menyukai pekerjaan itu. Bahkan dia mengabaikan hal yang utama, yaitu ibadah, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah masalah. Nah, kita berpikir bahwa agama bisa menjadi solusi dalam hal ini. Kita berpikir bahwa aturan-aturan di dalam agama itu dapat menolong kita untuk menghadapi persoalan ini. Tetapi realita menunjukkan bahwa peraturan-peraturan agama itu justru membuat kita tertekan, sehingga kita enggan untuk beragama. Berapa banyak anak-anak muda hari ini menolak untuk mempercayai Tuhan karena melihat ada begitu banyak aturan di dalam agama yang begitu membuat mereka sulit untuk hidup di dalam Tuhan. Ada aturan-aturan yang merintangi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi hal ini dari sudut pandang Injil. Poin saya dalam khotbah ini hanya satu, masalah penguasaan diri dan akibatnya yang buruk. Saya mengajak kita membuka di dalam Amsal pasal 23 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dengarkan anakku, jadilah bijaksana. Perhatikanlah sungguh-sungguh cara hidupmu. Janganlah bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, sebab mereka akan menjadi miskin. Jika engkau tidur saja, maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, di dalam ayat ini ada makna dari kata miskin dan tidur. Nah, kita lihat apa ada kata miskin dan tidur, dan kita bisa melihat makna dari kata miskin dan tidur ini adalah konsekuensi. Jadi setiap kali kita stres dan lari kepada makanan dan minuman, awalnya tidak apa-apa, tetapi lama-kelamaan itu berakibat buruk dan kita pun menjadi bergantung kepada makanan dan minuman. Jadi kita bisa melihat bahwa miskin dan tidur ini adalah sebuah konsekuensi seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa sangat penting untuk kita tidak bergantung kepada sesuatu. Sangat penting untuk kita bisa mengendalikan diri kita agar pada waktu kita stres, kita tidak jatuh kepada satu hal, kita tidak eh, candu kepada makanan minuman yang justru akan merusak kesehatan kita ketika kita mengkonsumsinya dalam kapasitas yang sangat besar. Nah, di dalam konteks pergaulan, jika orang-orang yang mengelilingi kita adalah orang-orang pemabuk dan terakus, maka akhirnya kebiasaan mereka itu menjadi kebiasaan kita. Bahkan masalah penguasaan diri mereka menjadi masalah kita. Betul memang firman Tuhan yang berkata, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang
Baik, jadi tanpa kita sadari kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter yang buruk, itu tanpa kita sadari itu akan merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita. Dan kitab Amsal itu sudah memberitahu kepada kita bahwa kalau kita tidak bisa membedakan apa yang penting dan apa yang tidak penting, sebenarnya penyebabnya adalah masalah di dalam pengendalian diri atau self control. Jadi kitab Amsal sedang memberitahu kepada kita bahwa kalau kita tidak bisa membedakan apa yang penting dan apa yang tidak penting, sebenarnya bisa jadi kita sedang bergumul dengan self control. Kita sedang bergumul dengan penguasaan diri. Saya teringat kepada kisah Salomo dan saya yakin saudara sudah sangat akrab dengan kisah Salomo. Salomo adalah raja yang sangat bijaksana dan kita bisa sama-sama melihat bahwa Salomo itu mendapatkan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, apakah Salomo tidak tahu membedakan apa yang benar dan salah? Saya yakin Salomo tahu membedakan apa yang benar dan salah, tapi kita lihat dia jatuh kepada 700 istri dan 300 gundik dan kita bisa melihat di sini kenapa bisa seperti itu. Nah, kita bisa melihat karena dosa itu menguasai Salomo sehingga Salomo tidak dapat mengendalikan dirinya. Self control kita itu dikuasai oleh dosa sehingga kita tidak bisa mengendalikan self control di dalam diri kita. Saya teringat kepada dulu beberapa waktu yang lalu di dalam tahun ini saya eh, adalah seorang gembala asrama dan eh, ketika saya melihat anak-anak asrama itu melakukan kenakalan, saya seringkali merasa marah ketika mereka melakukan pelanggaran aturan dan suatu waktu di kamar mandi eh, di asrama itu pada waktu itu adalah jam malam, jam yang istirahat, tapi ada orang yang memutar musik keras-keras di eh, kamar mandi dan saya pun menegur dia tapi dia tidak mendengarkan saya dan akhirnya karena saya waktu itu merasa kesal jadi saya pun memukul pintu kamar mandi itu dan akhirnya dia berhenti. Memang betul bahwa tindakan yang saya lakukan sebenarnya bukanlah tindakan yang salah karena sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi menjadi masalah karena saya melakukannya dengan emosi yang berapi-api dengan emosi yang sampai memukul pintu yang sebenarnya tidak harus sampai seperti itu. Nah, dan di sini saya melihat bagaimana saya kehilangan self control di dalam mengelola emosi saya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 25 ayat 28 bunyinya gini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, kalau kita memperhatikan kata diri di dalam ayat ini memiliki makna hasrat hati atau nafsu. Nah, jika demikian penulis Amsal memberitahu bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan hasrat hati atau nafsu adalah kota yang roboh temboknya. Jadi ini sebuah metafora di mana seseorang dibandingkan dengan kota yang roboh temboknya. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kitab Amsal memakai metafora atau gambaran tembok kota? Saya akan jelaskan kepada saudara bahwa pada zaman dahulu, tembok yang mengelilingi kota bukan untuk supaya terlihat hebat. Jadi tembok yang mengelilingi kota ini bukan supaya terlihat hebat, tetapi yang pertama adalah memiliki keamanan bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sebuah kota tidak memiliki tembok, maka setiap panen, penyamun, dan perampok dan tentara akan datang mengambil hampir segalanya. Dan ketika kota itu bertembok, maka akan menciptakan keamanan bagi penduduknya dan ekonomi akan mengalami pertumbuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa tembok ini memiliki peran yang penting. Tembok ini memiliki peran yang sangat penting. Kalau kota tidak memiliki tembok, maka orang-orang akan merampok kota tersebut. Jadi tembok melindungi orang-orang di dalam kota tersebut. Yang kedua adalah ini adalah simbol dari memiliki sistem keadilan yang tertata. Kalau ada orang yang curang, seseorang bisa mengadu kepada pemimpin kota. Jadi dengan adanya tembok seperti mau menunjukkan bahwa kota ini tertata. Nah, dan juga memiliki sistem keadilan yang jelas. Dan yang ketiga adalah memiliki perlindungan bagi warga kotanya. Tanpa tembok, orang-orang yang mungkin menyerang kota tersebut, melakukan tindakan jahat kepada kota tersebut tidak terlindungi. Jadi tembok melindungi mereka dari hal-hal tersebut. Nah, jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang temboknya runtuh, artinya keinginan yang tidak terkendali akan menjadi nafsu yang tidak sehat dan mencandu. Jadi ketika keinginan kita menjadi tidak terkendali, keinginan kita yang mengontrol diri kita sebenarnya tidak ada tembok di dalam
diri kita. Jadi tembok-tembok yang kita bangun melalui disiplin rohani kita itu berguna untuk menghadapi godaan-godaan dan berguna untuk menghadapi segala perasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus membentengi hati kita dengan firman Tuhan, dengan Kristus yang bersama dengan kita sehingga kita bisa menghadapi godaan-godaan dan hal-hal yang berusaha untuk merebut self control di dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi situasi ini? Bagaimana kita menghadapi nafsu yang begitu menggerogoti kita? Solusinya hanyalah melalui Injil Yesus Kristus. Solusinya hanyalah melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat menyelesaikan persoalan nafsu kita. Karena dialah kepuasan sejati kita. Hanya dialah yang dapat membuat kita memiliki self-control yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa untuk lari daripada dosa-dosa kita kalau kita tidak bisa menikmati kenikmatan yang sejati itu. Kalau kita tidak bisa menikmati Kristus, maka kita tidak bisa untuk menikmati atau keluar dari dosa. Dan kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh John Piper bahwa Allah paling dimuliakan di saat kita menikmati Dia. Bahkan Katekismus Singkat Westminster mengatakan bahwa apakah tujuan utama manusia hidup? Tujuan utama manusia hidup adalah memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan selama-lamanya. Dan hal ini tidak akan pernah bisa kita pahami kalau kita tidak pernah menikmati Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita beralih daripada dosa kita, daripada kecanduan kita, kalau kita tidak pernah merasakan kenikmatan yang sejati itu. Sama seperti misalnya kita melihat buah durian. Orang mungkin bisa menjelaskan kepada kita tentang buah durian dengan begitu jelas. Tetapi kalau kita tidak merasakan buah tersebut, tetap ada bagian yang tidak sempurna yang kita pahami tentang buah durian itu. Begitu pula dengan pengenalan akan Kristus dan kenikmatan di dalam Kristus. Jikalau kita tidak pernah merasakan Kristus di dalam kehidupan kita, maka pada akhirnya itu pun akan menjadi sebuah teori yang tidak akan pernah hidup, menjadi sebuah teori yang tidak akan pernah lengkap. Apa yang menjadi pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan melalui khotbah ini? Yang pertama adalah, apakah kita telah menyadari bahwa self-control merupakan isu yang sangat serius? Apakah kita sadar bahwa pengendalian diri ini merupakan isu yang sangat serius? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah menyadari bahwa Injil adalah solusi dari persoalan yang kita alami? Apakah kita sadar bahwa Injil adalah solusi dari persoalan self-control, dari persoalan hawa nafsu yang kita alami. Tanpa kenikmatan dalam Kristus, kita tidak akan beralih daripada dosa kita, daripada nafsu kita kepada kebenaran. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.